sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mira Andriani. Saya salah satu dosen program studi teknologi pakan ternak jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember. Saya juga mengampu mata kuliah teknologi pengolahan pakan, salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Teknologi Pakan Ternak. Tujuan pembuatan video saya pada kesempatan ini yaitu untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Adapun mata kuliah ini yaitu Teknologi Pengolahan Pakan, di mana terdiri dari 3 SKS. Yang 2 SKS itu secara praktek dan 1 SKS secara teori. Kode mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan yaitu TPT 40704, di mana di sini mahasiswa harus memenuhi prasyarat sebelumnya untuk melanjutkan pada perkuliahan ini, yaitu pada semester 2. Di sini ada mata kuliah pengantar bahan makanan ternak, pengantar ilmu nutrisi ternak, dan juga nutrisi ternak ruminansia. Juga dilakukan pengambilan mata kuliah yang telah lulus dilakukan oleh mahasiswa pada semester 3, yaitu nutrisi ternak non ruminansia dan hijauan makanan ternak. Sebelum perkuliahan dimulai, maka pada pertemuan pertama kita akan melakukan kesepakatan untuk melanjutkan perkuliahan pertemuan berikutnya. Kesepakatan yang dibuat yaitu bagaimana nanti metode pembelajaran yang akan digunakan, terus juga bagaimana persentase nilai yang akan kita nilai, terus kesepakatan lain yang kita sepakati secara bersama. Maupun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara DIA, yaitu Delivery, Interaksi dan Assessment, di mana delivery itu yaitu pembelajaran yang diterima itu secara langsung tatap muka melalui PPT, juga melalui Zoom atau melalui via grup online. Kedua yaitu interaksi, di mana di sini dilakukan tanya jawab, diskusi bersama mahasiswa baik di perkuliahan maupun di praktikum. Yang ketiga yaitu assessment. Assessment itu dilakukan dengan 3 metode PACE metode, yaitu partisipasi partisipatif dari mahasiswa, terus melalui project, dan juga yang ketiga yaitu melalui penilaian kognitif, pengetahuan di sini dinilai dengan adanya tugas, kuis, dan nilai UTS dan nilai UAS. Pada perkuliahan ini juga kita ada menyediakan RPS dan PKPM panduan untuk mahasiswa untuk bagaimana nanti perkuliahan ini berjalan dengan baik. Deskripsi mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan Ternak itu mendiskusikan tentang teknik produksi pakan yang diolah dari berbagai bahan pakan secara bioteknologi dan proses fabrikasi pakan ternak khususnya pelet dan crumble beserta penilaian uji kualitasnya. CPL, adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjelaskan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dalam memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selain itu juga menunjukkan sikap ramah dan peduli terhadap kesejahteraan ternak, pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya bahan pakan dan teknologi pakan sehingga mampu mengimplementasikan dalam dunia kerja. Menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Mampu menunjukkan kemandirian, bermutu, dan terukur. Mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Mampu mengelola, memilih, mengidentifikasi, menangani, dan menganalisa bahan baku pakan. Mampu mengevaluasi bahan pakan dan memformulasikan pakan. Mampu menguasai ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Juga mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi makanan ternak yang efektif dan efisien baik secara individu maupun tim dengan pendekatan multidisiplin serta mampu bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi. Mampu memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam bidang kerjanya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang lebih spesifik, yang pertama, mampu mengolah bahan pakan menjadi pakan ternak menggunakan bioteknologi. Yang kedua, mampu membuat pakan minimal berbentuk pelet, crumble, secara mekanik. Yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan kualitas pakan. Dan yang keempat, mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaan pengolahan pakan. Kajian pada mata kuliah teknologi pengolahan pakan, yang pertama yaitu pengantar teknologi pengolahan pakan, yang kedua metode pengolahan pakan, yang ketiga mikrobiologi pakan, yang keempat kemutahiran teknologi pengolahan pakan, dan yang kelima identifikasi pengolahan bahan baku pakan, dan yang keenam teknologi processing bahan pakan, yang ketujuh pengemasan dan penyimpanan pakan, yang kedelapan teknik pengolahan pakan secara fisik dan biologi, dan yang kesembilan topiknya dikaji yaitu perkembangan teknologi pengolahan pakan secara industri terkini saat ini. Berikut referensi pada mata kuliah teknologi pengolahan pakan. Perkuliahan teknologi pengolahan pakan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus yaitu melalui tatap muka dalam classroom baik secara teori maupun secara praktek, dan metode secara asinkronus itu dilakukan melalui LMS dan juga melalui via grup WhatsApp. Pada perkuliahan ini juga dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan perkuliahan, dan di 2 kali pertemuan yaitu asesmen, itu UTS dan UAS. Pada perkuliahan pertama yaitu 7 kali, setelah itu akan dilakukan UTS, dan pada selanjutnya akan dilanjutkan pertemuan berikutnya sebanyak 7 kali, lalu dilakukan asesmen melalui UAS. Asesmen dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu aktivasi partisipatif yaitu case method dengan poin 25% dan project dengan poin 25%, serta kognitif yaitu pengetahuan, di mana ada tugas 15%, kuis 10%, dan nilai UTS itu 15%, serta nilai UAS sebanyak 15%, dengan total keseluruhan nilai penilaian 100%. Berikut proses pembelajaran mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik semuanya? Baik. Sehat ya? Siap. Baiklah, untuk sebelum kita memulai perkuliahan kita, silakan kita berada di ruangan ini berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan kita. Berdoa, mulai. Selesai. Adik-adik, pada pertemuan yang kedua ini, di sini Ibu akan membahas mengenai metode pengolahan pakan. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar dari pendahuluan teknologi pengolahan pakan ya. Sebelum kita mengetahui metode pengolahan pakan, tentu kita harus tahu dulu pakan dan permasalahannya bagaimana. Ketersediaan. Oke, ada lagi yang lain? Harganya bagaimana ini? Fluktuatif dan mahal ya. Ada lagi? Kualitas, ya kualitas. Terus ada lagi? Bergantung pada impor. Masih bergantung pada impor dan masih bersaing ya. Kita masih bersaing
dengan bahan pangan. Karena rata-rata pakan kita gunakan yaitu pakan dasar sebagai sumber protein dan energi yaitu jagung ya. Bahas mengenai permasalahan pakan ya. Sebelum kita masuk bagaimana ini nanti kita mengetahui teknologi apa yang akan kita lakukan sebagai solusinya. Di sini pakan itu bersaing dengan bahan baku pangan. Ya. Terus lahannya juga kita bersaing dengan lahan pertanian dan properti. Ya, properti ini pembangunan ya, pembangunan wilayah. Terus ketersediaannya tadi benar ya, ketersediaan ini musiman sehingga pada musim kemarau itu juga menjadi langka pakan. Ya, musim terkait dengan ketersediaan. Harga pakan yang terus meningkat. Secara saat ini juga sering fluktuatif berubah-ubah. Jadi profit yang didapatkan peternak sekarang juga tanpa bisa kita duga ya ini untung apa rugi. Ya, itu juga menjadi permasalahan. Dan biaya pakan ini mencapai 70% dari pemeliharaan ternak. Ya, jadi yang sangat menentukan biaya pakan. Kalau biaya pakannya tinggi, otomatis harga penjualannya yang tidak bagus akan berdampak rugi. Salah satu solusinya ya, kita mengambil prospek limbah. Limbah pertanian sebagai pakan alternatif akan kita lakukan di sini diversifikasi, baik itu juga bisa dilakukan sebagai suplementasi dan juga sebagai aditif pakan. Tujuannya terus mengubah densitas pakan. Di sini juga dapat meningkatkan palatabilitas ya, kandungan nutrisi, terus meningkatnya ketersediaan atau pencernaan nutrisi pakan. Nah, terus ada juga kita pertimbangkan tujuannya itu detoksifikasi, ya, pengolahan secara fisik. Mana ukuran dan bentuk partikelnya itu berbeda atau terjadi perubahan. Ini kenapa dikatakan kimia? Menggunakan amoniasi dengan penambahan senyawa kimia yaitu urea. Ini pengolahan pakan secara biologis ya. Selasa ini bagaimana metodenya biasanya dikerjakan di lapangan? Fermentasi hijauan. Fermentasi hijauan menggunakan apa di sini? Mikroba EM4 dan molases. Ini maksud dari metode pengolahan itu ada metode pengolahan dingin dan metode pengolahan panas. Ya, terbagi dari dua. Metode pengolahan dingin, di sini adik-adik tahu apa itu yang disebut dengan breeding? Apa yang disebut dengan breeding? Lebih halus. Lebih halus, apa? Selain lebih halus, apa lagi bahasanya? Memperkecil ukuran partikel. Apa? Memperkecil ukuran partikel. Memperkecil ukuran partikel. Adanya di sini proses terjadi apa? Penggilingan, penghancuran, ya. Nah, ini metode pengolahan dingin. Salah satunya yaitu breeding. Di sini ada terjadinya perubahan ukuran partikel ya. Terus terjadinya juga di sini pencampuran untuk meningkatkan pencernaan pada penyerapan nutrisi pakan. Ini apa yang disebut dengan mixing? Pencampuran ya. Pencampuran di sini di mana pakan yaitu dengan keseimbangan nutrisi. Sebelumnya kan ada yang melakukan formulasi dulu ya sebelum dicampur. Sesuai dengan standar SMI pakan yang kita gunakan untuk menggunakan formulasinya. Ada metode pemeraman dan juga ada perendaman. Kalau pemeraman ini terjadi kondisi secara anaerob ya. Kalau perendaman ini tidak terjadi kondisi dalam keadaan anaerob, hanya direndam saja tanpa ada penambahan yang lain-lainnya. Kalau pemeraman terjadi pada tadi kita sebut ada di pengolahan secara biologis silase. Ya. Kalau pada perendaman ini salah satunya ya. Ini kalau dicontohkan ketika adik-adik mau menurunkan serat kasar, itu kita menggunakan filtrat air abu sekam. Ya, secara kimia ini ya. Masuk metodenya secara kimia, ya. Tetapi itu secara kimia, tapi metode pengolahannya disebut dengan pengolahan dingin. Ya. Nah, dengan perendaman air abu sekam tadi dia bisa merenggangkan struktur dari serat kasar. Itu nanti bisa saja ada memperlakukannya sekitar beberapa lama, baik dari perlakuannya, apakah itu nanti selama 12 jam atau 24 jam atau 48 jam. Ya. Ini hanya berendam saja, tidak ada
mengusahakan kondisi lingkungannya secara anaerob. Jadi suhunya suhu ruang, sudah tidak ada mempertimbangkan harus di dalam kondisi plastik yang harus dalam keadaan anaerob. Itu bedanya perendaman dan pemeraman. Ini sudah dikatakan panas itu adanya menggunakan suhu yang lebih tinggi, iya kan? Tekanan, uap, iya kan? Itu dikatakan dengan metode pengolahan panas, ya. Di sini yang pertama yaitu ada exploding, ya. Exploding ini di sini kita dengan tekanan, ya. Tekanannya itu berkisar dari 15,9 ya sampai 17,6 kilo, ya. Kilo persegi selama 15 sampai 20 detik. Metodenya menggunakan tekanan kalau exploding, ya. Ini untuk memecah dari biji-bijian, ya, yang keras, yang sulit jika menggunakan hammer mill. Yang kedua yaitu adalah extraction, ya. Extraction ini menggunakan tekanan lebih tinggi, ya, dengan suhu 170 sampai 200 derajat Celcius. Ya, di mana di sini tujuannya itu kita meningkatkan pencernaan dari pati serta menurunkan antitripsin. Di mana kita ketahui antitripsin ini juga termasuk dari toksikologi pakan, ya. Selain itu metode pengolahan panas juga ada heat treatment. Heat treatment ini adik-adik ada misalnya seperti keadaannya seperti oven, ya, dengan kapasitas dengan suhu itu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Ini tekanannya yaitu berkisar 1345 kilo persegi. Jadi persegi alatnya, ya. Jadi itu berkisar tekanannya pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Ini dikatakan heat treatment. Terus juga ada micronizing, ya. Micronizing ini menentukan biji-bijian dengan aplikasi panas infrared di mana suhu biji-bijian menjadi 149 derajat Celcius, ya, dan kadar airnya meningkat 3%, ya. Tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi karbohidrat yang tersedia sekaligus menurunkan toksik antitripsin. Proses pengolahan pelet, pertama kita akan melakukan pencampuran dulu, ya. Setelah melakukan formulasi, pencampuran mixing. Setelah mixing, conditioningnya nanti berjalan pada saat pelletingnya. Setelah mixing kita langsung conditioningnya pada saat pelleting dicetak, baru menghasilkan nanti dia dalam keadaan pellet, ya. Pelleting dengan conditioning itu ada nanti di sini ada suhu tinggi juga, ya. Suhunya itu berkisar 65 sampai 80 persen ini extrudernya suhunya. Bukan persen di sini yaitu derajat, ya, derajat Celcius dengan kadar airnya 17%. Jadi kisaran suhunya di sini 65 sampai 80. Di pelleting ini juga akan bekerja apa alatnya yang kita sebut biasanya yang ada menekan pada uap, boiler, ya kan? Boiler ini juga ada tekanan di sini, ya. Dia membantu dalam mencetak ukuran pelet, ya. Nah, ukuran pelet ini disebut juga dengan apa? Dias, ya, dias. Di sini diasnya juga ada bermacam-macam, ya. Dias ini tergantung dari kita mau memberikan ke ternak yang mana. Biasanya semakin besar ukuran dias itu digunakan untuk ternak ruminan siang, ya. Kalau semakin kecil ukuran dias biasanya diberikan untuk ternak non ruminan siang. Ya, ini macam-macam ukurannya itu berkisar 2,5 sampai 5. Ya, sampai 5 mm. Keunggulan pakan pelet ini dibanding pakan mes itu adalah meningkatkan densitas pakan, ya. Terus dia meningkatkan dari palatabilitas konsumsi, terus meningkatkan pencernaan pakan dan nilai pakan nutrisi. Terus komposisi bahan pakan dan kandungan nutrisi ini terdistribusi termasuk homogen, homogenitasnya lebih merata, ya. Terus mengurangi dari kalau crumble dan pelet berarti kan peletnya lebih homogen, guys, ya. Nanti kalau misalnya pakan tumpah
itu lebih efisiensinya lebih ke parenting ya, pakannya tidak tumpang. Nah nanti ini ngarahnya ke sudut tumpukan juga, sudut tumpukannya bagaimana dengan bentuk peletnya semakin tinggi diasnya ukurannya, nanti bagaimana dengan sudut tumpukannya kalau semakin kecil ukuran diasnya. Di sini juga dia menurunkan kandungan juga ya toksik pada anti nutrisi. Di sini adanya pemanasan dari boiler juga akan mengurangi pakan untuk berjamur ya, karena nanti kan ada keadaan pendinginan lagi setelah kita melakukan pelleting ya, cooler ya, cooling ya. Di sini juga memperbaiki lagi pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan, menurunkan pakan yang terbuang dan debu. Nah ini yang ibu katakan tadi, efisiensi untuk pakan yang tumpah itu dia lebih mengurangi itu ketimbang dari mesh atau rumble ya. Terus meningkatkan ini menurunkan waktu makan pada unggas. Kalau dalam bentuk mesh akan lama nggak unggas? Tapi kalau bentuk pellet kan langsung, iya kan? Satu butir pellet itu sudah ada mencakup nilai nutrisi yang cukup ya, ketimbang satu butir rumahan ya. Berarti kan ini satu butir rumahannya kan tidak cukup nilai nutrisinya, karena tidak ada homogenitas tercampurnya dengan cetakan tadi. Jadi pakan pada mesh ini nanti memilih jadinya ternaknya ya, memilih ke cenderung ke biji-bijiannya. Tapi kalau sudah dalam bentuk pelleting dia sudah homogen. Nah ini juga ada metode pengolahan pangan, ini dilakukan pada pangan biasanya ya. Adik mungkin tahu popping, tahu adik makan sering ke bioskop. Nah ini itu. Ini lebih bersifat bulky ya. Ini juga penyetakan dari kita lakukan pada snack biasanya. Ini pada pangan. Tetapi walaupun jarang dilakukan pada pengolahan pakan, ini kita juga harus tahu bagaimana popping ini dia menggunakan suhu ya 170 sampai 260 derajat Celcius. Ini bentuknya butir-butiran hanya selama 10 sampai 20 detik. Jadi adik-adik popcorn ketika adik ke bioskop gitu, ini alatnya namanya popping. Kalau sudah menggunakan penyetannya. Ya, hanya 10 sampai 20 detik. Dengan suhu 170 sampai 260 derajat Celcius. Terus ada roasting. Roasting ini biasanya penggemar laptop ya. Juga ini adalah alat untuk biasanya pada pangan juga ya. Kopi belum banyak kita gunakan pada industri pakan. Ya. Ini secara pengolahan panas ya. Ini kadar airnya itu butirannya sampai 5% menurunkan kalau roasting. Itu seperti di sangrai ya. Kalau bahasa manualnya kita sangrai. Tapi kalau ini menggunakan mekanik sudah namanya disebut dengan roasting. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Untuk alat roasting itu biasanya kalau di pakan digunakannya itu bahan apa yang digunakan dengan alat roasting itu? Roasting. Baik, terima kasih kepada Sabrina ya yang telah mengatakan roasting ini sangat jarang kita gunakan saat ini untuk pakan. Tetapi dia dalam bentuk sangrai. Sangrai ini kalau di lab kita kan belum ada alat roasting ini, adanya kita menggunakan wajan ya untuk pencetakan untuk UMB. Nah itu kan juga sangrai manual dengan menggunakan wajan. Mungkin kedepannya nanti kita bisa adakan alat ini roasting itu buat pembuatan UMB, urea molasses flow. Kan itu kan butuh panas yang disangrai. Itu salah satunya kegunaan roasting. Nanti kedepannya bisa kita gunakan. Baiklah adik-adik, pada perkuliahan pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut kita bisa diskusi pada minggu selanjutnya ya. Nah, untuk tugasnya silakan adik-adik nanti mengumpulkannya dalam mengirimkan submitnya melalui AS ya. Buatlah satu proyek produk dari teknologi pengolahan pakan dengan menggunakan metode pengolahan yang telah kita pelajari tadi. Apa-apa saja yang akan kita gunakan.
untuk menjadikan dia sebagai produk pakan. Sampai di sini perkuliahan kita ya. Ibu ucapkan terima kasih, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama perkuliahan, Ibu meminta maaf ya. Semoga ini menjadi menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan untuk memenuhi PDD UKT-PT tahun 2025. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.